Selamat datang di video Pusat Inovasi Pembelajaran LP3M Universitas Udayana. Pada video ini kita akan membahas satu teknik assessment yang kita sebut sebagai peer assessment atau peer review yang dilakukan di online learning dengan menggunakan fitur workshop. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dewa Bayu, saya sendiri adalah dosen di FMIPA Program Studi Informatika dan saat ini diperbantukan di tim PJJ Pusat Inovasi Pembelajaran LP3M Universitas Udayana. Kita akan kenalkan satu fitur yang disebut sebagai workshop. Fitur ini dimiliki oleh LMS Moodle. Jadi mungkin nanti pembahasannya kami akan menggunakan template atau tema tampilan dari Universitas Udayana. Namun sebenarnya video ini juga dapat digunakan untuk LMS lain yang menggunakan Moodle sebagai engine-nya. Jadi kenapa kita menggunakan fitur workshop ini? Fitur workshop ini adalah tool yang keren ya, karena didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Jadi nanti dalam penilaiannya itu dilakukan dengan sistem ya, nilainya juga itu bisa dilakukan dengan anonymous, artinya adalah mahasiswa yang dinilai oleh temannya, dia tidak akan bisa melihat siapa yang menilai. Jadi itu dirahasiakan dan memang seperti itu kaidah kita dalam melakukan peer review. Kemudian seorang dosen atau guru dapat memberikan contoh review. Nah, ini digunakan untuk latihan mahasiswanya nanti ketika ingin mereview pekerjaan temannya. Dia dapat menggunakan contoh yang diberikan oleh gurunya atau dosennya untuk latihan mereview terlebih dahulu. Kemudian fitur workshop ini juga bisa digunakan sebagai self-assessment. Itu adalah menilai dirinya sendiri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru atau dosennya. Peer review dapat dilakukan dengan random atau ditentukan oleh dosennya. Dan tentu saja teacher juga memiliki kuasa jika ada sengketa dalam penilaiannya. Dalam penilaian workshop pada LMS Moodle ada dua buah nilai yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah nilai submissions. Nilai ini adalah nilai yang didapatkan oleh seorang mahasiswa yang diberikan oleh rekannya. Jadi ini adalah nilai dari hasil pekerjaannya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai assessment. Nilai ini adalah nilai dari performa mahasiswa tersebut dalam menilai pekerjaan rekannya. Dalam ketentuan dua buah nilai ini kita bisa mengatur persentasenya, apakah 80% submission ataupun 20% untuk assessment. Tentu kita bisa ngatur sesuai dengan kehendak dari dosen atau guru yang bersangkutan. Dan nilai ini pun itu akan dihitung oleh sistem secara cerdas berdasarkan rata-rata dari nilai yang dikoleksi lainnya. Jadi seorang mahasiswa tidak akan bisa memberikan nilai kepada rekannya seenak hatinya, karena ini akan membuat nilai yang didapatkan untuk assessment akan menjadi tidak baik. Pada intinya, fitur workshop ini terdiri dari 5 buah fase ya. Yang fase pertama disebut sebagai setup phase. Fase ini kita mendeskripsikan kegiatan atau aktivitas dari peer assessment itu. Kemudian kita juga menentukan instruksi dari submission atau soalnya. Kemudian kita juga harus menentukan assessment form atau yang biasa kita sebut sebagai rubrik. Nah, rubrik ini digunakan sebagai panduan mahasiswa nanti untuk menilai dirinya sendiri ataupun menilai rekan sejawatnya. Pada fase kedua, itu adalah submission phase. Fase ini mahasiswa harus mengumpulkan tugas atau mensubmission pekerjaannya, ya. Kemudian fase ini juga ditentukan instruksi dari assessment. Instruksi assessment ini sebenarnya bisa juga kita buat pada saat fase pertama, yaitu setup phase, ya.
Dan yang paling penting dari fase ini dari sisi dosen adalah menjadwalkan alokasi peer assessment atau menentukan siapa yang akan mereview ya, pekerjaannya siapa. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara manual ataupun bisa kita set agar sistem melakukannya secara random. Nah, fase ketiga adalah fase assessment phase, di mana dosen tidak lagi perlu melakukan konfigurasi pada tahap ini, namun tahap ini dilakukan oleh mahasiswa untuk menilai pekerjaan rekannya. Pada fase keempat, setelah mendapatkan nilai submission dan nilai assessment, sistem akan menghitung ya nilai dari submission dan assessment yang dimiliki atau hasil dari kinerja mahasiswa tersebut. Dan terakhir adalah fase close, di mana aktivitasnya sudah selesai. Nanti dosen akan memberikan satu kesimpulan dalam aktivitas, yang mana kesimpulan ini juga akan dibuat pada setup phase. Baik, untuk tidak berlama-lama, kita akan coba saja langsung pada lingkungan LMS Moodle atau di Universitas Udayana disebut sebagai OASE. Baik, sekarang kita masuk pada mata kuliah yang kita ampu dan kita ingin menambahkan satu fitur yang disebut sebagai workshop yang kita jelaskan sebelumnya. Namun sebelum membuat workshop atau aktivitas peer review ini atau peer assessment tadi, kita baiknya menyiapkan rencana penugasannya. Nah, saya sudah siapkan satu buah dokumen. Di sini berisi penjelasan umum dari tugas yang ingin saya lakukan. Kemudian ada penjelasan submissions, yaitu berisi aturan-aturan atau soal yang harus dia lakukan terkait pengumpulan tugasnya nanti. Dan kemudian ada penjelasan assessment ya, di mana ini untuk menjelaskan bagaimana seharusnya mereka untuk menilai. Kemudian ada conclusions, yaitu pesan terakhir yang ingin disampaikan ketika aktivitas ini sudah ditutup. Dan yang tidak kalah pentingnya ada rubrik penilaian, yang tadi dikatakan sebagai panduan bagi mahasiswa untuk memberikan penilaian baik terhadap dirinya sendiri atau self-assessment atau terhadap rekannya dalam peer assessment. Saya menggunakan beberapa kriteria di sini, dan masing-masing kriteria terdiri dari 4 buah poin penilaian. Baik, kalau kita sudah memiliki persiapan, kita sudah siapkan semua yang ingin kita lakukan nanti seperti ini, maka kita langsung tuangkan rencana penugasan tersebut ke dalam LMS Moodle atau OASE. Seperti biasa, ketika kita ingin menambahkan satu aktivitas atau resource ya, maka kita harus pastikan mode dari editingnya berada dalam posisi on ya. Jadi kalau dia dalam posisi on, tentu saja yang tertulis di sini adalah turn editing off. Cirinya dia on, tentu saja di bagian kanan ya, di setiap resource atau activity ada kata edit ya. Ini artinya bahwa kita sudah berada di mode editing ya. Sekarang kita coba menambahkan satu aktivitas workshop ya. Untuk menambahkannya seperti biasa ada di pojok kanan bawah dari setiap topik. Misalnya saya ingin menambahkan di dalam topik 1, maka saya klik add an activity or resource, maka saya pilih kemudian aktivitas workshop. Sekali lagi, fitur workshop ini digunakan untuk melakukan assessment dalam bentuk self-assessment atau peer assessment. Langsung kita klik add, dan tentu saja kita lengkapi deskripsinya. Dan tadi kalau kita ingat ada 5 buah stage atau fase, maka sekarang sebenarnya kita berada pada setup fase ya. Fase setup yang harus kita isi adalah deskripsi tentu yang pertama. Baik, kita isi saja
sesuai dengan rencana penugasan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dalam hal ini saya tinggal mengcopy dan men-paste apa yang sudah saya buat sebelumnya di aplikasi pengolah kata ke dalam e-learning Oase atau Moodle. Nah, kemudian saya centang display jika saya ingin menampilkan penjelasan ini pada halaman utama course. Nah, apa itu description? Description itu adalah gambaran umum terkait tentang aktivitas workshop ini. Jadi bukan isinya soalnya, tetapi gambaran umum saja atau penjelasan umum terkait aktivitas workshop tersebut. Misalnya di sini, ini saya membuat satu assessment untuk UTS, yang mana UTS ini dilakukan dengan dua cara ya. Ada dua bagian, ada membuat essay online yang dilakukan dengan fitur workshop. Yang satu lagi adalah UTS dengan pilihan ganda. Jadi dua komponen nilai itu yang akan diinputkan di dalam nilai UTS. Kemudian saya menjelaskan sedikit seperti apa tugas essay yang harus dibuat. Jadi seperti itu. Kemudian tentu saja saya harus menjelaskan ada dua komponen nilai di sana, yaitu nilai submission dan nilai assessment, di mana masing-masing persentasenya adalah 70% untuk nilai submission dan 30% diberikan untuk nilai assessment. Nah, jika sudah selesai pada tahap deskripsi bagian general, maka sekarang kita beralih ke bagian grading settings. Pada bagian grading settings, kita mengatur bagaimana penilaian itu dilakukan, ya. Jadi yang pertama kita lihat grading strategi. Nah, grading strategi ini ada beberapa teknik penilaian dan saya sarankan untuk menggunakan grading strategi rubrik ya. Kenapa? Karena kita harus sebaiknya kita memberikan panduan bagaimana caranya menilai ya. Kalau akumulatif grading, mereka memberikan poin, kemudian ada comments, ini adalah dalam bentuk formative assessment, hanya memberikan komentar. Dan number of error, mereka menemukan berapa banyak terjadinya kesalahan. Dan tentu saja yang akan kita lakukan di sini adalah rubrik. Kemudian kita sesuaikan, tadi seperti penjelasan saya terhadap tugas ini, saya memberikan komponen 70% untuk submission dan 30% untuk assessment. Oleh karena itu saya tinggal mengatur grade for submission-nya adalah 70 dan grade for assessment-nya adalah 30. Total dari dua komponen nilai ini tentu adalah 100. Nah, saya abaikan yang lain. Jika Anda melihat di sini ada uncategorized, itu adalah gradebook yang belum saya atur. Karena saya belum membuat gradebook, maka di sini tidak ada kategori yang perlu diinputkan. Ya, saya abaikan saja dulu untuk sementara. Itu artinya sudah selesai tahap grading settings. Kita lanjut pada tahap submission setting. Nah, apa yang harus diisi di submission setting ini adalah instruksi dari submission-nya atau instruksi penugasannya. Nah, kembali lagi saya akan copy dan paste dari rencana penugasan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi seperti ini. Nah, apa yang ada di instruksi ini saya menjelaskan secara detail apa yang harus mereka lakukan karena menjadi bagian dari penilaian. Nah, saya berikan aturan-aturannya. Seperti yang pertama di sini, semua tulisan yang Anda buat itu adalah tulisan sendiri, tidak boleh copy paste dari sumber internet lainnya secara keseluruhan. Tentu mereka bisa mengkutip, namun harus melakukan parafrase. Nah, ada yang lainnya juga, meskipun ini gagasan, namun Civitas Akademika Anda harus menuliskan tulisan yang memiliki dasar teori ya. Nah, jadi tidak boleh juga menulis sembarangan maksudnya, tapi semua harus ada dasar teorinya. Dan saya minta mereka untuk terbiasa menggunakan citasi pustaka, menggunakan aplikasi seperti Mendeley. Ada aplikasi lainnya tentu saja ya.
dan berapa jumlah maksimal kata atau minimal kata. Kembali lagi, ini adalah aturan-aturan yang ditentukan oleh dosennya. Nah, setelah kita menyelesaikan instruksi untuk pengumpulan tugasnya atau instruction for submission-nya, kita tandai submission type-nya. Pertama, jawaban yang ingin kita dapatkan itu apakah dalam bentuk teks atau dalam bentuk file. Nah, dalam tugas yang saya buat ini, tugas penulisan essay-nya, saya tidak hanya meminta dalam bentuk PDF, tapi mereka harus menguploadnya ke dalam bentuk blog. Nah, kenapa saya mintanya dalam bentuk blog? Karena agar karya atau tulisannya tersebut tidak hilang ketika mereka sudah lulus. Meskipun katakan saja nanti ada masalah terhadap sistem, namun karena mereka sudah pernah menuliskannya dalam internet, itu sebagai publikasi juga dari aktivitas yang sudah kita lakukan di mata kuliah yang kita ampu. Oleh karena itu, saya meminta 2 buah bentuk penugasan. Yang pertama adalah online text, wajib diisi. Ya, online text ini mereka harus menginputkan alamat URL dari blognya. Kemudian file attachment juga wajib diisi. Mereka menginputkan draft atau manuskrip tulisannya dan juga mungkin print screen dari blognya atau print screen dari bukti mereka tidak melakukan plagiarism. Ya. Jadi ini akan memudahkan nanti oleh reviewernya, oleh rekannya untuk melakukan penilaian karena akan ada kriteria di dalam rubrik penilaiannya nanti, ya. Kemudian kita tentukan maksimum number of submission-nya, berapa maksimal file yang bisa diupload oleh mahasiswa tersebut. Nah, karena ada beberapa bukti nanti yang harus diupload, tidak hanya PDF saja, maka saya tentukan mungkin ada sekitar 5 file yang bisa diupload, ya. Kalau Anda ingin menentukan membatasi file-file yang bisa diupload, Anda bisa set submission attachment allow file types-nya, tapi jika tidak, Anda bisa abaikan itu untuk sementara waktu. Nah, kemudian yang paling bawah ini menandakan apakah Anda mengizinkan keterlambatan pengumpulan. Ya. Defaultnya tidak diizinkan. Karena tentu saja ini akan bermasalah nanti ketika kita ingin menjadwalkan pada fase penilaian. Oleh karena itu saya tidak cek dia, ya, karena defaultnya sudah tidak diizinkan. Tapi jika Anda ingin izinkan adanya keterlambatan seperti itu, maka Anda bisa centang bagian ini. Tapi tentu saja Anda harus secara manual nanti untuk menentukan siapa yang harus mereview hasil pekerjaan mahasiswa yang terlambat tersebut. Nah, saya uncheck saja karena saya tidak ingin direpotkan nanti karena keterlambatan mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi ini pada bagian submission setting sudah selesai. Kita lanjut sekarang pada assessment settings. Jika pada submission setting kita mengatur, kita memberikan instruksi bagaimana submission itu dilakukan. Pada assessment settings kita menjelaskan atau memberikan instruksi bagaimana penilaian itu dilakukan. Ya, sama seperti tadi, saya mengcopy dari yang sudah saya buat sebelumnya dan saya paste di sini. Ya, ini contohnya saya membuat panduan bahwa silahkan nanti ketika menilai buka link dari blog yang diberikan. Nah, tadi masih diingat mungkin link blog tersebut didapatkan dari yang mahasiswa menginputkan online text URL-nya, ya. Kemudian mohon diperhatikan sembarang memberi nilai, ya, akan membuat 30% nilai penilaian Anda hilang. Nah, saya ingatkan kembali, mungkin mahasiswa tersebut baru pertama menggunakan fasilitas aktivitas peer assessment atau peer review ini. Jadi kita ingatkan bahwa ada 2 komponen nilai, yaitu 70% submission dan 30% untuk assessment. Jadi mereka jangan sampai sembarang untuk melakukan penilaian. Maksudnya seperti itu, Anda bisa buat kalimat yang lebih baik lagi tentu saja. Dan saya tekankan bahwa mahasiswa itu wajib memberikan feedback, namun jangan sampai feedbacknya itu terlalu sederhana, seperti sudah baik, keren, mantap, dan sebagainya. Jadi saya ingin mereka untuk membuat feedback yang konstruktif. Jadi
feedback yang mendukung proses pembelajaran dari rekannya. Nah, ini akan sangat baik sekali. Kenapa? Karena baik rekannya yang mendapatkan saran yang positif, itu juga akan baik bagi si penilai itu sendiri, karena itu akan merefleksikan kemampuannya terhadap apa yang sedang mereka nilai. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan terhadap apa yang dibicarakan, tentu mereka akan sangat terbatas dalam membuat feedback, ya. Kemudian ini adalah peer assessment. Kalau kita ingin membuat aktivitas pembelajaran ini menjadi self assessment juga, maka Anda bisa mencentang bagian yang bawah ini, use self assessment. Saya melakukan itu agar student atau mahasiswa kita tidak hanya menilai rekannya, tapi dia juga akan menilai dirinya sendiri. Sama seperti dia menilai rekannya yang tidak boleh sembarang, ya, dia menilai dirinya sendiri juga harus benar sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat. Nah, apabila dia menilai secara sembarangan, atau katakan saja yang bersangkutan gitu menilai nilai yang paling sempurna dari setiap kriteria, maka itu akan membuat 30%-nya bermasalah, ya. Nah, itu cerdasnya fitur workshop pada LMS Moodle ini. Jadi silahkan Anda centang jika Anda ingin mengharapkan mahasiswa itu melakukan self assessment. Lanjut lagi, di assessment settings ini sudah selesai, maka kita masuk ke feedback. Nah, yang penting untuk dilakukan di feedback adalah conclusions, ya. Apa pesan Anda ketika nanti aktivitas peer assessment ini sudah selesai dilakukan? Saya sudah menuliskannya dalam rencana penugasan, saya copy dan paste saja ke bagian ini. Kemudian saya lanjut lagi pada example submissions. Pada slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa dosen bisa memberikan contoh, ya, bisa dikatakan sebagai pemanasan kepada mahasiswa sebelum mereka benar-benar menilai, ya. Jadi kita memberikan contoh tugas, kemudian kita minta mereka menilainya, dan itu tidak menjadi bagian dalam penilaian 30%-nya. Kita bisa lakukan itu dengan mencentang use examples ini. Namun saya kira itu tidak perlu dilakukan untuk sementara waktu, jadi saya abaikan saja dulu, saya tidak akan bahas itu. Saya akan lanjut pada availability. Pada bagian availability ini kita menentukan jadwal. Ingat, ada 2 aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama submission, yang kedua assessment. Oleh karena itu pastikan submission dan assessment ini waktunya tidak beririsan, ya. Oke, katakan saja saya mulai submissionnya dari tanggal 12 jam 12 malam atau jam 00.00 dini hari. Kemudian submission ini dilakukan selama 1 minggu, atau mungkin saya tutup dia di tanggal 19 jam 23.59. Nah, ini artinya dia akan ditutup tanggal 19 Agustus jam 11 malam 59 menit. Kemudian saya harus tentukan kapan assessment itu dilakukan. Anda harus menentukan tanggal assessment dimulai setelah submission deadline. Jadi tidak boleh pakai tanggal 18 ataupun tanggal 19 sebelum jam 23 tersebut. Jadi saya katakan saja assessment harus dilakukan dari tanggal 20 Agustus jam 00.00. Nah, ini kan setelah submission deadline. Kemudian tentukan juga berapa lama assessment harus dilakukan. Nah, saya kasih waktu tidak sepanjang membuat pekerjaannya, tapi mungkin cukup 3 hari saja. Jadi sampai tanggal 23. Anda bisa mengatur sesuai dengan rencana aktivitas Anda tentu saja. Dan yang penting lagi di bagian tengahnya adalah switch to the next phase after the submission deadline dicentang. Untuk apa ini? Ini untuk memindahkan fase submission ke fase assessment ketika sudah melewati submission
deadline. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk memindahkan fase tersebut karena sudah bisa dipindahkan otomatis oleh sistem, ya. Oke, jika Anda sudah mengisi ini, sementara untuk bagian yang lain Anda bisa abaikan dulu dan Anda harus simpan dan kembali ke course. Baik Bapak Ibu akan dibawa ke halaman depan course untuk menguji apakah itu sudah berhasil dilakukan. Bapak Ibu cari fitur activity workshop yang tadi dibuat. Kalau tadi saya membuat UTS, betul, ada deskripsinya, deskripsi umum yang saya centang tadi agar tampil di halaman depan. Jadi di sini kelihatan deskripsi umumnya di halaman di bagian depan. Kemudian kalau saya ingin lihat bagian dalamnya, saya masuk ke dalam aktivitas tersebut. Ya. Pada bagian ini setup page ini sudah selesai dilakukan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa yang sudah centang hijau, itu artinya sudah berhasil kita lakukan. Namun masih ada yang centangnya abu-abu, ya. Itu artinya belum kita lakukan. Misalnya seperti edit assessment form atau membuat rubrik. Nah, kita lanjut lagi. Ayo kita membuat rubrik atau assessment formnya dengan mengklik edit assessment form. Jadi pada rubrik ini ada beberapa kriteria yang jumlah kriterianya bisa kita sesuaikan. Kita di defaultnya ada 3, tentu saja Bapak Ibu bisa menambahkannya, ya, beberapa. Jadi kita coba saja buat langsung. Saya sudah membuatnya di dalam rencana penugasan tadi tentang rubrik penilaian. Yang pertama, komponen yang saya ingin nilai adalah ide kreatif, ya, tinggal di copy paste saja. Itu baiknya kalau Bapak Ibu sudah punya rencana penugasannya. Sama seperti tadi, ini adalah komponen nilainya, grade-nya. Saya akan beri grade dari 0, ya, sampai dengan 3. Saya paste saja di tempatnya. Ya, seperti ini. Jadi description ini berisi komponen penilaiannya, dan bagian kriteria penilaiannya, ya, masing-masing nilainya itu ditentukan di bagian bawahnya sesuai dengan bobot nilainya. Bobot nilai ini bisa diganti, bisa diubah, tapi saran saya tidak usah diubah, ya. Biarkan saja dia dari yang terendah sampai dengan tertinggi seperti ini, ya. Silakan lakukan untuk kriteria lainnya. Kita baru membuat satu kriteria, ya. Saya akan lakukan pekerjaan yang sama seperti tadi dengan mengcopy dan paste ke form tersebut. Nah, jika sudah selesai dibuat kriterianya, Anda bisa simpan, ya. Simpan dan close, atau simpan dan preview untuk melihat tayangan contohnya. Tapi saya lakukan simpan dan close saja. Kalau Anda masih ingin bekerja, ingin menambahkan tapi Anda ingin mensimpan sementara, Anda bisa save and continue editing. Karena saya sudah selesai, saya cukupkan saja 3, maka saya save and close. Oke, sekarang sudah terlihat fase setup itu sudah tercentang hijau semuanya, dan sampai tahap ini saya siap untuk lanjut ke submission phase dengan cara mengklik switch to the next phase. Dan tentu saja diberikan konfirmasi, Anda bisa klik continue. Jika berhasil, sekarang terlihat bahwa kita sekarang sudah ada di submission phase. Itu terlihat sebagai current phase-nya ada di sini. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai mengerjakan setup phase.
Berikutnya kita akan bahas bagaimana pengaturan di submission page atau bagaimana mahasiswa melihat bagian submission page ini. Kita lanjut lagi pada video berikutnya.